Before all I heard was silence, a rhapsody. Halo, Ibu Ketut. Hai. Hai, halo. Tante Sari. Gimana kabarnya nih? Ya, pada malam takbiran hari ini ya. Oke, luar biasa. Saya undang dulu nih narasumbernya ya. Halo, Buka Dewira. Halo, Mbak Lucy. Hai, ini dia. Hai, Halo, apa kabar? Halo Mbak baik. Sari. Wah, luar Halo, biasa. Hai. baik-baik. Waduh. Lama banget lo nggak ketemu ya. Oke. Iya, sudah Gimana? 2 tahun lebih Rame ya. nggak? Iya, Hah? bener banget. Rame nggak Mbak Sari di sana? Gimana situasinya? Halo, Iya. Mbak Sari, di halo, daerahnya Mbak Sari gimana situasi dan kondisinya saat ini? Aman? Sehat semua? halo. Iya. Suara saya kedengeran nggak? Udah dengar. Udah ya? Oke. Heeh. Boleh kita sapa dulu. Hai Mbak Sari, selamat malam. Selamat malam semuanya. Iya. Iya. Iya, gimana kabarnya nih Mbak Sari? Gimana situasi dan kondisinya di sekitaran lingkungannya Mbak Sari? Boleh cerita dong? Halo. Iya. Ya. Suara saya putus-putus nggak Mbak? Udah. Udah, saya pakai speaker Oke. Oke. dulu bentar. Oke, kalau ini suaranya Halo. gimana Mbak? Udah masuk Ya, belum? sudah. Lebih jelas ya? Ya, sudah Oke. lebih jelas. Baik, oke, thank you sekali lagi. Saya buka dulu ya. Selamat datang ya di acara talk show kita, Bina ya, Bincang Inspiratif with Nasabah Andalan. Nah, mungkin nih teman-teman di sana pada masih bertanya nih ya, wah andalan itu apa nih maksudnya ya? Oke, acara Putri ini adalah setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman kalau mau dapat ini ya, dapat insight, dapat inspirasi gitu ya. Jadi bincang-bincang santai aja ya seputaran tentang keuangan. Jadi teman-teman bisa nih pantengin setiap hari Sabtu di live IG-nya Putri ya, di mana selang-selingnya kita setiap 2 minggu sekali itu ada yang namanya Money Mind ya. Money Mind, jadi bagaimana sih merencanakan uang kita itu dengan perencanaan keuangan gitu ya. Nah terus Mm-mm. kemudian kalau di minggu berikutnya lagi yaitu bincangnya dengan nasabah. Nah nasabah di sini nggak harus nasabah yang juga apa namanya uh, istilahnya semuanya dilakukan dengan punya insurance gitu ya, tapi mereka sadar gitu loh, mereka mau yang namanya merencanakan keuangan dalam keluarganya. Nah kali ini nih Hmm. ya kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Siapa sih yang nggak kenal gitu ya, MUA terkenal di Bali, seantero Bali, siapa yang nggak tahu ya, Sari Kayana, wedding organizer. Boleh kita kasih aplaus dulu dong. Yeay, aplausnya secara virtual ya. Oke, saya senang banget nih ya bisa akhirnya Iya.
bertemu langsung, undang Mbak Sari juga berkenan berbagi di hari ini. Oke, kita Ya. langsung aja ya. Mengingat juga Oke. waktu kita nih hanya 45 menit nih Mbak Sari. Mbak Sari, Iya. saya ini ngefans banget sama Mbak Sari dari Iya, dulu gitu ya, ngefans. dari zamannya dari zamannya masih di televisi tersebut gitu ya, televisi lokal kebanggaan kita gitu ya. Mbak Sari, Hmm. boleh nggak tahu apa sih yang Artis melatar kali ya, artis belakangi? kalinya, defense-nya Iya, gitu ya. iya betul betul. Artis Balinya gitu ya. Ya, Mbak Sari apa sih yang melatar belakangi? Bener-bener saya amazing banget gitu ya ngelihat perubahan hidupnya Mbak Sari yang bener-bener kalau kita bilang Wah, ya, ini sinyalnya bener-bener kurang. real nyata gitu loh. Dari zero to hero gitu loh. Ya, dari yang Mbak Sari Hmm. bener-bener nothing banget sekarang wih, punya everything gitu ya, punya tim, punya banyak sekali unit bisnis seperti itu. Boleh nggak diceritakan Mbak Sari ya buat teman-teman juga nih inspirasi di Malming hari ini. Pokoknya Oh, intinya siap. teman-teman ya malam Cerita. minggu kita ini nggak akan pernah sama lagi ya. Oke, Hmm. boleh dong Mbak Sari kami persilakan waktunya. Thank you. Tunggu, ini sinyalnya kurang bagus kayaknya ya. Oh gitu. Oke, suara saya nyampe bagus nggak? Ya, halo Mbak Sari. Ya, gimana? Kalau sekarang udah bagus belum? Ya, Mbak Sarinya hilang. Oke, sepertinya ada gangguan ya di lokasinya Mbak Sari nih. Saya coba undang lagi ya. Hai teman-teman, saya ucapin buat teman-teman yang Muslim, selamat ini ya, selamat malam takbiran ya. Besok kita merayakan Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Kami dari segenap tim Bina ya. Thank you buat teman-teman juga yang udah bergabung di acara live kita pada malam hari ini. Thank you banget, thank you banget. Oke, saya coba undang lagi ya. Oke, sekarang pasti bisa. Oke, we support you. Hai, hai buat semua yang baru bergabung, thank you. Makasih. Halo, sorry, Iya, tadi datang sinyalnya, lagi. ya Iya, nggak sinyalnya apa-apa, nggak apa-apa. saya lagi di kampung, jadi kan Oh, lagi siap, siap. dirumahkan nih ceritanya ya, jadi sinyalnya jadi Iya, kurang siap, bagus gitu. siap, siap. Gitu. Terus tadi gimana sih pertanyaannya? Aku, Oh ya, gini nih Mbak Sari, saya kan ngikutin banget nih ya dari jejaknya Mbak ah, Sari bener-bener dari nol banget gitu ya, dari zero until ke hero gitu ya sampai sekarang oh iya, ini Mbak Sari benar-benar sukses banget gitu ya, siapa sih yang nggak tahu gitu ya betul MUA sekali, nomor betul satunya sekali. Bali gitu loh ya, yang pasti udah tahu Hmm. banget Sari Kaina Wedding gitu. Nah, gimana nih Mbak Sari, Mm-mm. apa yang melatar belakangi atau apa sih yang membuat Mbak Sari akhirnya memutuskan pelabuhan terakhirnya gitu loh ya, Sih. sampai ditekuni bisnisnya adalah MUA dan juga Mm-mm. wedding organizer. Boleh ceritanya Oke. dong, silakan. Oke, aku cerita sedikit ya, boleh kan ya? Nah, Ya, jadi banyak boleh juga. jadi sebenarnya aku itu kan memang latar belakangku kan memang orang yang tidak punya kan sebenarnya gitu. Memang benar dari dulu sih memang orang yang artinya eh, ya berkecukupan lah istilahnya kan ya. Jadi yang penting sih kita itu yakin apa yang kita lakukan itu gitu. Jadi karena dulu kan tahu kan sendiri Mbak Putrinya saya tuh bagaimana dulunya sampai sekarang ini akhirnya punya WO sendiri dan itu tidak gampang gitu. Tidak gampang segampang membalikkan telapak tangan gitu. Cuman pokoknya modalnya kita sih pokoknya yakin dan berdoa aja sih sebenarnya gitu. Dan Yakin. intinya dan kita itu apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan
tentunya kan harus kerja keras juga kan ya. Utamanya itu sih kerja keras kita gitu. Dan kalau masalah di modal kayak gitu-gitu, ya kalau modal sih masih kita cari karena aku kan mulainya dari nol, jadi bukan dari yang ada menjadi ada lagi, dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Oke. Nah, keyakinan apa nih ya Mbak Sari yang benar-benar Mbak Sari bawa? Kenapa akhirnya memutuskannya akhirnya ke ini, apa namanya, di MUA ini? Kenapa tidak yang lain seperti itu? Karena gini, karena dulu kan basic aku itu kan sebagai penari ya. Nah, sebagai penari itu ya tahu kan sendiri berapa dapat, artinya berapa fee kita sebagai penari gitu kan, apalagi di Bali gitu. Dan dulu itu aku sambil kerja juga. Nah, sambil kerja dan akhirnya kenapa aku memutuskan ke sini, karena aku mikir gini, dari kita sebagai MUA itu ya artinya peluangnya itu lebih besar lah ketimbang menjadi menjadi yang lainnya gitu. Peluangnya sih lebih besar gitu. Oke, jadi melihat ada peluang seperti itu ya. Jadi di peluang Dan ini benar-benar dan seiringnya jalan sih aku ya artinya ya aku jalan-jalan aja sih sebenarnya gitu, dan aku juga nggak pernah kepikiran akan menjadi seperti ini gitu. Cuman sempat dulu terpikir di otak gitu kan, oh aku pengen menjadi orang sukses, itu aja sih sebenarnya. Pokoknya ya sukses di bidang apapun ya okein aja sih gitu. Oke. Wah, saya tertarik banget nih Mbak Sari kalau dengar pernah sempat terfikirkan gitu ya, Mbak Sari pengen jadi orang yang sukses. Nah, waktu itu kalau boleh tahu apa yang tersirat atau yang tergambar gitu bentuknya, tergambar atau mendengar suara atau kayak gimana tuh gambaran suksesnya yang mendengar suara hati, tentunya mendengar suara hati. Iya. Okay. Jadi intinya gini, kalau dulu kan aku berbagai macam pekerjaan ya aku ambil nih. Jadi banyak banget, ada ngajar, ada jadi kuliah, terus kerja, terus ngajar private les-les nari itu kan, terus aku nari juga kayak gitu kan. Nah, di waktu itu bapak aku almarhum sih sebenarnya, udah almarhum, itu bilang gini, karena aku kan memang dulu jarang sekali diam di rumah, hampir tidak pernah diam di rumah, pokoknya bolak-balik gitu. Dan nah, karena mungkin bapakku kangen mungkin ya sama aku, karena nggak pernah lihat anaknya dari kecil sampai dewasa itu diam di rumah, akhirnya sampai diginiin aku masih teringat aja sih sama pesan dari bapakku, pesan terakhir dari bapakku. Pokoknya kamu fokus satu pekerjaan aja, dan kalau kamu sudah fokus sama satu pekerjaan itu bakalan mupu. Istilahnya kalau orang Bali itu mupu. Mupu itu artinya udah akan menjadi besar gitu. Berarti mupu tuh istilah Oke, mupu itu adalah sesuatu yang akan berhasil guna gitu ya, Mbak Sari ya mungkin. Oke, jadi Jadi ini kayak istilahnya petuah gitu ya, petuah yang dari orang tua berikan kepada Mbak Sari, itu yang menjadi landasan. Itu yang menjadi artinya pemicu aku gitu. Jadi aku yang memilih, aku yang menentukan sendiri apa yang harus aku perbuat, aku lakukan gitu. Bukan dari orang tua, bukan dari orang lain, bukan dari siapa-siapa, tapi diri kita sendiri gitu. Jadi intinya jadi orang lain kasih kita masukan, tapi otak kita muter gitu. Jadi kita mikir apa yang harus kita lakukan, apa yang kita akan dapat jawabannya dari diri kita sendiri. Yang penting satu itu yakin aja gitu. Yakin ya, oke. Ya, berarti kalau ditarik benang merahnya nih, Mbak Sari, peran orang tua sangat
ini sekali ya, sangat berarti sekali ya dalam perjalanan Sangat ya. kesuksesannya Mbak Sari ya, begitu ya. Oke, Iya. berarti dari perjalanan Mbak Sari yang betul-benar dilakukan memang dari zero banget gitu ya, sampai dengan saat ini. Boleh tahu nih, boleh sambil minum juga. Oke, kayak santai ya, mau ada yang ngopi sambil makan keripik juga boleh. Oke, nah boleh Terus. nih diceritain Mbak Sari. Sebenarnya buat siapa sih Mbak Sari bekerja kerasnya ya? Karena saya lihat Mbak Sari itu pagi masih ada handphonenya masih hidup online. Kadang saya pernah lihat subuh itu jam 4 pagi, saya sampai gini, ini beneran mobilnya Sari Kayana? Gila, beneran Itu bener baru jam ternyata. 4. Aduh, saya bilang, ini kayaknya kalau di semua jam kayaknya mobil Sari Kayana nih pasti ada gitu loh. Nah, Mbak Sari, saya boleh tahu nggak, Mbak Sari persembahkan buat siapa hasil kerja keras ini? Buat semua orang sih sebenarnya. Untuk Yang semua paling orang. semua orang itu yang paling benar-benar yang paling berharga banget buat siapa? Ya paling berharga ya tentunya pasti buat keluarga kan. Nah, jadi untuk keluarga. Intinya sebenarnya untuk keluarga dan untuk orang-orang di sekitar aku gitu. Jadi untuk tim juga gitu. Oke. Jadi alasan Ya, yang pastinya paling yang kuat adalah ada sangkut pautnya dengan Sari Kayana gitu. Oke. Ya, karena kan kalau kita lihat ya, biasanya ada orang yang melakukan bisnis gitu ya, asal ikut aja gitu, asal ngikut tren gitu. Apalagi sekarang MUA ini benar-benar lagi dicari banget gitu ya oleh banyak masyarakat. Orang senang tampil dress up cantik kayak begitu ya, kayak gitu ya. Nah, ini kan bukan sebuah kebetulan gitu ya, ini bukan beneran. Ini Mbak Sari benar-benar fokus sekali di bisnis ini. Ada nggak benar-benar yang menjadi alasan banget gitu, alasan terbesarnya Mbak Sari kok mau sampai melakukan ini dan akhirnya bisa terbentuk yang namanya wedding organizer Sari Kayana ini? Wah, kalau ini ya diceritakan nggak sampai apa namanya? Boleh dong. Kita juga mau tahu nih inspirasinya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang di rumah. Ya, apalagi yang saat ini di saat pandemi kayak gini orang, aduh apa ya, kayaknya harapan untuk berjuang aja mungkin masih bingung mereka mau kemana. Nah, siapa tahu dengan inspirasinya Mbak Sari nih mereka bisa menetapkan keteguhan hati dan punya tips juga untuk melakukan apa yang dia impikan. Apakah ada didasari dari sebuah impian? Boleh diceritakan Mbak Sari? Oke. Cerita sedikit nih. Intinya aku dulu nggak kebayang akan punya WO ini gitu ya. Ini hanya kebetulan dan ya itu dulu itu kan aku cuma ngambil makeup doang, makeup aja gitu kan. Dan suamiku itu guide ya, guide ketemu seorang MUA kan. Jadi ini nggak nyambung, nggak kurang nyambung sih sebenarnya kan. Nah, nah di situ karena dulu suamiku kasihan sama aku, karena aku kan dulunya berangkatnya dari pagi sampai ketemu pagi lagi, ya akhirnya dia lepas jobnya dia, gitu. Akhirnya lepas dia jobnya dan akhirnya memilih ngantar aku gitu. Dan waktu itu aku juga nggak kasihan juga kan melihat dia tuh nganter-nganter gitu kan, karena kan memang capeknya gimana kan, aku udah tahu capeknya kayak apa kita sebagai MUA di jalan, karena aku dari dulu tuh memang kerjanya dari pagi sampai malam, dari jam 1 malam pagi itu sampai jam 12 malam. Aku itu cuman dapat istirahatnya nggak sampai 1 jam, cuma 30 menit aja gitu. Dan akhirnya nih singkat cerita, dan akhirnya itu, nah kebetulan aku dulu sempat punya teman yang di mana teman aku itu punya WO ya, dan di sana aku ikut kerjasama gitu kan, artinya aku sambil nyelam minum air gitu kan, arti menyelam minum air gitu kan istilahnya. Nah, dan di samping itu juga akhirnya seiringnya jalan waktu berjalan, akhirnya banyak klien dari yang aku make up itu nanyain di mana sih ngambil catering, tahu nggak kamu tempat catering, nyari cateringnya itu di mana, dekorasinya di mana. Akhirnya aku berpikir lagi, pengen ngembangin lagi kan ini aku.
Dan akhirnya aku join lah sama temen aku itu. Nah, akhirnya aku join sama temanku yang punya WO. Nah, akhirnya di situ, wah, setelah aku join sekian tahun gitu kan, akhirnya kan aku cuman ya istilahnya ngambil-ngambil CV-nya doang kan, gitu. Nah, dan mungkin waktu itu ada sedikit awalnya munculnya Sarikayana mau berdiri gitu kan. Bukan aku nggak, artinya aku nggak eh, melupakan temanku itu, enggak, aku bukannya artinya eh, apa, enggak inilah sama teman, tapi aku tetap teman baik gitu kan sama temanku aku itu, karena waktu itu sempat juga aku punya klien dan dia juga full job, aku juga bingung karena job aku nggak bisa diambil sama beliau gitu kan. Ya. Jobku akhirnya dari sanalah aku sama suamiku memutuskan coba kita bikin apa namanya, kita berdiri sendiri aja lah gitu. Jadi kita apa namanya, coba kita jalanin aja. Pokoknya kita jangan mentingkan untungnya dulu. Nggak apa-apa kita rugi gitu. Karena kan mungkin apapun itu, apapun usaha apapun, bisnis apapun, kita jangan ngitungin untungnya dulu gitu. Kita ya udahlah, nggak apa-apa kita rugi. Nah, dari ruginya itu kita bisa belajar. Gitu. Jadi, oh, kesalahan kita tuh dari sini. Oh, kesalahan kita tuh di sini. Nah, jadi dari sana kita perbaiki dan akhirnya titik sekarang aku jalan sama suamiku gitu. Astaga. Berarti ini bisnisnya benar-benar Mbak Sari lakukan berdua gitu ya, bersama pasangan gitu ya? Dari nol. Oke, luar biasa banget. Jadi dapat saya petik nih Mbak Sari. Jadi apapun gitu ya, kita ingin mencapai impian kita itu ya, paling baik sekali adalah berdiri di bisnisnya sendiri gitu ya, tidak bekerja dengan orang lain atau berpartner gitu ya. Tapi dengan Mbak Sari berdiri sendiri ini istilahnya banyak gitu ya, saya lihat membuka juga peluang pekerjaan untuk sekelilingnya Mbak Sari ya, baik itu saya lihat dari teman-temannya Mbak Sari, sahabat, kerabatnya juga Mbak Sari ya, saya lihat ya. Oke, luar biasa. Jadi kita manfaatin orang-orang yang di sekitar dulu gitu. Jadi apa namanya, kita jangan cari jauh-jauh dulu, kita cari saudara-saudara, artinya yang memang butuh pekerjaan, kita rekrut kayak gitu, kita ajak kerja sama juga mereka gitu. Oke, luar biasa sekali. Wah, pokoknya Mbak Sari ini buka Sarikayana Wedding ini benar-benar jadi saluran berkat juga ya buat banyak masyarakat yang dia punya passion di bidang itu ya. Oke, luar biasa. Mungkin kalau orang melihat itu kan sudah ada gitu kan. Aku nikah ke sini udah ada WO kayak gini, udah ada, orang-orang tuh mikirnya seperti itu. Tapi aku hanya bisa diam. Jadi aku nggak bisa menjelaskan karena ini memang sesuatu yang orang nggak tahu gitu, gimana suka dukanya membangun bisnis itu gitu. Jadi aku ya udah diam aja. Oke, Mbak Sari, boleh nggak saya ini juga minta sharingnya gitu ya? Saya lihat kan Mbak Sari sama timnya ini solid banget gitu loh. Saya lihat kerja sama timnya ini benar-benar kompak banget kayak gitu. Boleh tahu nggak Mbak Sari bagaimana cara Mbak Sari memanage tim gitu ya? Saya lihat dulu timnya cuma hanya 3 sampai 4 orang gitu ya. Orang andalannya paling hanya 2 gitu ya. Nah sekarang udah bahkan sampai puluhan ya Mbak Sari ya. Saya lihat yang udah diajak kerja sama berpartner ya. Ya kalau di tepatnya berapa nih Mbak Sari? Kalau di udah ada berapa? Di make up itu ada, timku ada sekitar 25 orang. Udah 25 ya, wah luar biasa. Kalau di bidang di dekorasi sama di catering itu suamiku yang ngurus, itu ada sekitaran 30 orang lah. 30 orang. Kurang lebih sih, ada lebihnya juga sih. Kita nggak tahu soalnya banyak. Gitu. Oke, Mbak Sari boleh nggak
tipsnya gitu ya buat teman-teman kita nih juga yang melakukan bisnis, connecting dengan timnya gitu ya. Bagaimana nih Mbak Sari dalam memanage atau mendevelop gitu timnya ya untuk saling selalu kompak, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan dan kesolidan dalam timnya. Boleh diberbagi nih Mbak Sari? Oke, kalau untuk di tim itu sih aku ya jalan aja sih ya. Yang penting sih intinya kita fair aja kita mainnya. Jadi kita nggak boleh artinya main belakang dan kita juga nggak boleh apa sesama aku sama timku kayak gimana ya tak bilang ya. Aku aja kadang-kadang ngerasa kayak deket gitu, kayak mereka tuh udah kayak saudara gitu kan. Karena ada beberapa timku dia mengikuti jejak aku gitu. Ngerti kan maksudnya? Dari dia tahu gimana kerja kerasku sampai saat ini gitu. Jadi mereka ngerti. Oh, jadi mereka sendiri yang menghargai aku gitu loh. Jadi apa namanya? Yang penting sih kita saling komunikasi aja. Jadi habis make up kita ini apa cek tim gitu kan gimana di sana apakah aman atau bagaimana kalau misalkan ada komplain atau apa kita langsung share di kita punya grup tim gitu Punya kan grup. punya grup jadi di mana karena kan sebelumnya itu kalau job itu kan hampir kadang-kadang satu hari itu ada 20 lokasi kayak gitu kan jadi kita harus tetap kontak kita di tim gitu. Jadi kayak gitu aja dan kita juga sering sharing gitu sama teman-teman. Jadi kita sebagai leader gitu kan kita harus nggak perlu pelit ilmu gitu kan nggak perlu kita saling berbagi gitu. Jadi kita nggak usah pelit karena apa? Kalau pemikiran aku itu kan ya ilmu memang mahal ya kan. Apalagi aku dulu sering workshop keluar itu kan menghabiskan lumayan biaya gitu kan. Jadi kan aku tahu dan teman-temanku itu tim. Jadi kan aku merasa kasihan gitu kan. Sedangkan ada yang nggak mampu, ada yang artinya yang punya anak itu artinya apa namanya? Ya intinya kasihan aja sih mereka ngeluarin banyak duit hanya untuk kerja buat kita gitu. Jadinya ya setelah aku workshop dan aku ya kita saling berbagi aja, saling sharing di mana kekurangan mereka juga tanya sama aku, kadang aku juga menegur mereka dan mereka juga seperti itu, artinya kita saling menerima perbedaan kekurangan ya kekurangan dan kelebihan. Kita saling tukar ini aja sih, tukar pemikiran atau apa. Gitu. Oke, luar biasa banget. Berarti kalau boleh saya petik ya, Mbak Sari ini mengutamakan adalah asas kekeluargaan terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana dengan tim itu serasa benar-benar harus seperti keluarga banget. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Ya, kejujuran itu tadi saya lihat ya, ada kejujuran, terus menjaga komunikasi. Aja. Ya, yang komunikasi intens itu ya, oke. Dan Mbak Sari di sini memposisikan diri adalah sebagai leaders ya, melead untuk timnya. Kalau ada ilmu satu, dikasihnya 20 bahkan ya. Gitu ya Mbak Sari ya. Bahkan yang belum kita ketahui aja udah kita kasih gitu. Betul nggak kayak gitu Mbak Sari? Iya. Iya, betul ya. Oke, luar biasa. Kadang aku sempat tes timku kan. Aku sempat tanyain, kenapa kamu nggak mau ikut aja workshop MUA ini MUA itu tak gitu aku sering gitu sama nggak aku cukup di sini aja ngapain juga nyari keluar toh di sini juga udah ada Mbak Sarinya yang ngasih tahu aku sampai gitu kadang-kadang jadi aku sampai aku suruh mereka belajar silahkan kalian belajar silahkan gini saya nggak nuntut mereka harus begini yang penting klien puas dan artinya kita kerja juga nggak setengah-setengah gitu kan totalitas lah istilahnya kan ya jadi yang penting klien nggak ada komplain atau apa-apalah gitu ya pokoknya yang penting kerjaannya itu aman jadi soalnya kan kemampuan masing-masing setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita paksa harus begini, nanti dia takutnya beban, gitu. Jadi aku nggak mau terlalu membebani timku,
gitu. Mm-mm. Kalau apa namanya? Ya pokoknya biar mereka itu enjoy aja kerjanya, biar nyaman aja sih mereka kerjanya gitu. Mm-mm. Yang penting aku ngasih tanggung jawab aja. Pokoknya kamu selesain satu lokasi ini ya gimana pun caramu, yang penting klien tuh puas gitu. Oke, jadi sudah diatur dengan delegasi begitu ya, delegasi sesuai dengan job desk-nya masing-masing dan mereka saling bertanggung jawab. Wah, luar biasa Iya. banget. Kasih plus lagi dong buat Mbak Sari. Thank you di tipsnya. Oke, nah Mbak Sari, kalau melihat ya, Mbak, ini kan benar-benar stabilitas baik secara memberikan lapangan pekerjaan gitu ya kepada Mm-mm. tim Sarikayana ya. Boleh tahu Mm-mm. nggak nih? Pasti dong ini ada nih Menteri Keuangannya nih di Sarikayana. Saya mau tahu nih siapa Menteri Keuangannya di Sarikayana? Beli Wayan atau mau Sari? Enggak. Siapa nih Jadi yang yang ada Menteri Keuangan yang ada siapa nih? kalau 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 aku sih ada si Mm-mm. adminku. Kalau Ada timnya dari juga. ke ada. Kalau yang dari suamiku dia ada sendiri, ya terserah mau dia mau bawa kemana uang ya terserah dia gitu. Aku nggak ikut campur masalah uangnya dia gitu. Maksudnya Jadi itu ya aku manajemennya Mbak Sari. Oh, oke. beda-beda antara suamiku sama aku tuh beda gitu. Oh, berarti dua kantong yang terpisah. Iya. Oh, tidak Mm-mm. menggunakan ini uang uang istri, uang suami, uang istri gitu, bukan gitu? malah sering Bukan malah gitu. malah malah seringan dia minta ke aku kan. Oh gitu ya. Wah, berarti Mbak Sari ini sudah menjadi andalan ya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat nih Mbak Ya Sari ini luar sama-sama biasa aja banget. sih. Ya, jadi andalan Sama-sama. buat di keluarganya, andalan untuk di finansialnya, dan andalan juga buat di bisnisnya Mbak Sari ya. Oke, Mbak Sari, boleh tahu nggak nih bagaimana nih caranya Mbak Sari gitu ya dalam mengatur Hmm. pengelolaan keuangannya Mbak Sari? Apakah Mbak Sari menyiapkan gitu ya tiang-tiang penyangga keamanan gitu ya? Apakah melalui perencanaan keuangan ataukah melalui dengan investasi? Ah, Apakah dengan insurance seperti itu? pastinya. Boleh tahu nggak? Ah, Apa nih tipsnya Mbak Sari untuk menjaga stabilitas dalam sebuah bisnis? Boleh tahu dong tipsnya ala Sari oke. Kayana. Silakan Mbak Sari. Eh, kalau artinya invest sih ya pastinya kan ya, apalagi kita, kalau aku di keluarga ini kan, dari keluarga suamiku itu anak tunggal. Jadi Hmm. dia sendiri gitu kan, otomatis kan aku mikir dia udah nggak punya bapak, jadi masih punya ibu, dan aku juga masih punya ibu aja kan. Jadi nah di sini aku berpikir begini, aku nggak mikirin aku punya deposito tinggi atau aku punya tabungan besar, itu enggak. Toh juga kita nanti, artinya kita udah nggak ada, kita mati juga nggak bakalan bawa uang kan. Nah, dan aku tentunya pasti artinya punya asuransi kayak gitu kan. Nanti seandainya aku Ya. ada apa-apa, jadi ada yang bisa aku andelin gitu. Beruntungnya bukan berupa uang kayak gitu kan. Bukan bukan gimana sih, tapi ini memang benar-benar artinya apa ya? Memang menguntungkan buat aku sih sebenarnya gitu kan. Ya. Untuk ke depannya gitu kan. Jadi dan ini memang sangat-sangat membantu sekali, apalagi kita di keluarga ini hanya kita yang diandelin gitu kan. Jadi apa sih, ya pokoknya menguntungkan aja sih kalau kita hidup itu memang perlu punya asuransi untuk invest untuk jiwa kita kan ya, bukan invest tanah atau invest yang lain-lainnya kan. Jadi kita perlu apa sih namanya ya bahasanya ya, aku apa Menjaga nilai ekonomi, menjaga nilai ekonomi dari pencari nafkah gitu ya Mbak ya. Oke. Iya, dan aku juga harus memikirkan masa depanku nanti juga gitu. Ya. Iya, itu Jadi, ada yang jawab sedia payung sebelum hujan. Iya, benar, itu sedia payung sebelum hujan kita. kayaknya ini Mbak Happy ini juga salah satu fansnya Mbak Sari loh. Rumahnya dekat loh Mbak Sari. Siapa? Ini ada namanya Happy Jayanti. Beliau sering juga follow Mbak Sari juga ini. Dekat rumahnya. Oh, ya. Dari Tabanan juga.
Iya, oh berarti Mbak Sari pengelolaan keuangannya selain di investasi, saya lihat juga sering ini ya untuk properti gitu ya, tapi juga ada melakukan untuk salah satu instrumen investasi yaitu berupa asuransi gitu ya Mbak Sari ya, karena Ya. Mbak Sari sadar gitu ya bahwa yang diandelin di keluarga, diandelin di bisnis ini adalah hanya Mbak Sari dan suami saja yang bisa menjalankan roda perekonomian keluarga. Kalau nggak salah saya begitu ya, saya tangkap ya Mbak Sari ya, betul? Iya, iya, iya. Ya, Da- oke. Jadi benar-benar karena insurance itu pada. karena kan kita kalau apa ya, cuman hanya ngandelin apa namanya, ngandelin kayak kita punya tabungan biasa gitu kan, itu bakalan cepat habis kan. Jadi ya susah juga sih, kayak apalagi kayak sekarang ini. Ya. Ada kayak apa kondisi seperti ini kan, kita nggak bisa ngomong apa kan ya. Oke. Boleh tahu nggak nih Mbak Sari, apa tips suksesnya Mbak Sari nih ya? Benar-benar saya lihat kalau semakin kesininya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, Mbak Sari benar-benar tetap masih fight, masih terus berbagi. Saya lihat masih ada tetap jobnya juga lancar ya, puji Tuhan ya Mbak Sari ya, ada aja gitu ya. Nah, apa yang tips-tips suksesnya atau apa nih yang benar-benar Mbak Sari bisa akhirnya membuat selalu tetap di relnya, di rel bisnis ini kayak gitu. Boleh kasih tipsnya Mbak Sari? Kalau aku sih yakin aja sih ya. Artinya tahu dengan konsep yakin. Yakin aja bahwa kalau masalah pandemi ini mungkin ya akan terus berlanjut aja kan. Yang penting kita tetap berpikir positif aja. Jadi kalau kita tetap selalu berpikir positif, otomatis kita kan badan kita sehat. Jadi kita nggak boleh stres. Nah, kita nggak boleh stres. Kalau kita badan kita sehat, kita bisa kerja dan kita bisa berpikir luas gitu kan. Kita bisa berpikir entah mau bikin apa, kita bisa berpikir. Dan kalau kita sudah sehat ya kita bisa kerja. Kalau kita stres ya mau gimana mau kerja, gimana mau hasilin uang, kan nggak bisa. Nah, jadi aku ya udah, kalau aku pribadi sih seperti kalau di masa pandemi seperti ini, ya udah aku pikir positif aja. Mungkin aku disuruh istirahat, hanya itu aja yang aku pikirkan. Aku istirahat aja, ya udah. Yang penting kita tetap update, kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang memang menguntungkan gitu. Bukan menguntungkan sih ya, artinya kita melakukan yang bisa berdampak positif aja. Gitu ya. Oke, bisa berdampak positif dan memberikan inspirasi juga buat banyak orang. Iya, saya ngikutin banget loh Mbak Sari kemarin berbagi beauty class kayak gitu, itu luar biasa banget, terus berbagi ke masyarakat. Jadi itu keren banget. Kemarin aku mikir begini, coba kita kembangin kita membagi ilmu kita, karena kita kan lagi ada jaga jarak kayak gitu kan, jadi kita kan nggak bisa ngumpul-ngumpul kayak gitu. Dan kenapa enggak kita bisa sekarang, apalagi banyak ada internetan gitu kan, kita bisa live streaming gitu kan, ya kita berbagi di sana aja gitu. Oke, pokoknya apapun yang ada terbaik gitu ya. Oke, intinya tadi saya lihat adalah dari sehat dulu ya. Kalau kita udah menjaga kesehatan, fresh, otomatis pikiran itu nanti ada aja ide-ide baru gitu ya. Pasti, ya pasti muncul. Jadi itu yang membuat sendirinya. Tentu dengan sendirinya ya Mbak Sari. Wow, luar biasa banget. Ini energi positifnya ini kerasa banget loh Mbak Sari, walaupun kita ya tidak dekat gitu ya tidak dekat secara fisik gitu ya, tapi ini kerasa banget energinya. Bener kan teman-teman ya? Wah, ini lagi nih banyak nih teman-teman bilang, wah hari ini bagi ilmu gratis. Wah, luar biasa. Pokoknya Mbak Sari, saya doakan benar-benar berbaginya Mbak Sari ini menjadi saluran berkat buat banyak orang, inspirasi buat banyak orang. Saya yakin sekali inspirasi ini akan tertular baik, benar. Oke, luar biasa. Nah, tadi ngomong-ngomong tadi Mbak Sari kan itu tadi ada ya, bagaimana cara pengelolaan keuangannya gitu ya. Apakah Mbak Sari punya pengalaman ternyata dengan punya insurance itu
ternyata penting banget gitu loh. Apakah ada pengalaman Sangat selama ini sangat penting. Iya, ada karena pengalamannya Mbak Sari, boleh cerita nggak? ada. Ini jujur, dulu aku sempat punya pemikiran seperti ini. Kenapa? Ya. Kalau kita punya asuransi, apakah uang kita diambil? Apakah uang kita dimakan sama orang gitu kan? Aku Dimakan mikirnya sama orang. Iya, iya. Iya, jujur Iya, iya. dalam hatiku begitu. Tapi terus dulu tuh ada orang bule ngasih tahu aku, kamu harus punya asuransi jiwa. Kenapa kamu harus punya? Karena apa? Kenapa kamu bisa beli barang mahal-mahal, kamu bisa beli, tetapi kamu beli jiwamu sendiri, kamu nggak berani. Aku digitukan dulu. Untuk menghargai berapa nilai kita ya gitu ya Mbak Sari ya? Iya, dan nah di satu sisi kan karena aku kondisiku waktu itu kan karena di jalan kan juga kita berisiko kan tinggi kan risikonya. Jadi ya dan di samping itu juga aku nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi aku nggak punya, artinya nggak punya orang yang diandalin, itu nggak ada, karena hanya kita ngandelin diri kita sendiri aja gitu. Ya udah, aku begitu aku istilahnya ya dapat pencerahan gitu kan, akhirnya aku mikir, lama kelamaan aku mikir oke, akhirnya fix aku ikutin asuransi aja dah gitu. Jadi nah waktu itu juga sempat pengalaman aku, suamiku sakit, dan aku waktu itu bikin 3, suamiku, aku sama anakku kan. Nah pas kebetulan suamiku sakit dan aku nggak pegang sama sekali uang cash. Uang cash sama sekali. Sama sekali aku nggak pegang uang cash, tapi untungnya apa kata si bule itu, jadi terbukti ternyata memang kita tuh memang perlu asuransi, tapi kita jangan mikir bahwa kita punya asuransi itu jangan berpikir negatif gitu. Pokoknya artinya apa, kita penting gitu loh. Jadi tersadarkannya adalah karena merasa kita tahu gitu ya, sadar kita tahu ya bahwa kita ini adalah orang yang berharga di dalam keluarga kita gitu ya. Kayak sebuah lagu gitu ya rasanya. Kayak pengen nyanyi loh jadinya ini. Kayak harta yang paling berharga gitu ya. Iya, kita kan punya asuransi, bukan pemikiran kita tuh kita harus sakit, itu enggak. Malah justru kita mendoakan supaya diri kita nggak sakit atau gimana kan. Tambah sehat gitu ya, betul. Ya, tambah sehat. Cuman nggak ada salahnya kan ya kita jaga. Ya kata tadi mbaknya bilang itu, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung. Nyobain serap gitu juga ya. Nanti karena kita kan hujan petir, tsunami itu kita nggak tahu. Badai kita kan nggak tahu datangnya itu kapan, kita nggak tahu gitu. Betul, luar biasa banget. Aduh, thank you banget Mbak Sari. Ini pembahasan kita luar biasa banget ya hari ini, banyak banget pencerahannya, baik secara motivasi hidup, inspirasi, perencanaan keuangan, ini semuanya dapat banget. Oke nih, the last not the least nih Mbak Sari ya. Mbak Sari yang luar biasa, Mbak Sari yang menginspirasi, yang benar-benar sekarang sudah menjadi andalan buat keluarganya, andalan buat finansialnya, andalan juga buat timnya, buat bisnisnya, buat masyarakat. Nah, apa nih Mbak Sari yang Mbak Sari bisa berikan tips ya untuk kita semua sama-sama ya, masyarakat Bali ini, generasi muda kita juga, untuk senantiasa bisa maju ya, sukses selalu di bisnis apapun yang dia jalani. Boleh dong tips sukses ala Sari Kayana. Thank you. Silakan Mbak. Tipsnya apa ya? Ya, yang penting kita satu, fokus dengan apa yang kita kerjakan. Fokus. Dua, fokus. Ya, dua, kita yakin bahwa itu bakalan kita bakal bisa. Kita yakin kita akan bisa. Kita mampu. Yes. Dan terpenting kita juga harus ada yang mensupport. Kalau aku pribadi begitu.
bukan mensupport, bukan dari materi kayak gitu. Cuman yang Ya. penting kita ada support dari orang tua, dari orang-orang yang sekeliling kita. Dan satu hal lagi ya, kita tetap bersyukur apa yang kita jalani gitu. Itu aja sih Oke. tips dari aku. Berarti dilandasi dari satu, teman-teman, keyakinan ya. Oke, dari keyakinan yang kuat ya, bahwasannya impian kita untuk mau jadi orang sukses, apapun impian Anda di luar sana, Ya, pasti yang kita pertama pasti. sekali adalah keyakinan, itu landasannya ya Mbak ya. Oke, terus yang kedua adalah bagaimana bisa konsisten gitu ya, dan kita melakukannya itu senantiasa dengan Ya, kita kejujuran konsisten. kayak gitu ya. Iya. Yang konsisten. Terus yang ketiga tadi apa ya Mbak? Sorry. Yang ketiga itu ya kita harus ada yang mensupport kita. dan Artinya, kita harus bersyukur gitu ya. Bersyukur gitu Mbak dan ya. kita bersyukur. Iya. Oke. Gitu. Dengan mensyukuri apa adanya ya, Apa kita adanya. selalu jadi pengen selalu memberikan yang terbaik gitu ya Mbak Sari ya. Iya. Oke, luar biasa banget. Oke. Nah, teman-teman nih masih ada 5 menit lagi. Yes, lagi 5 menit lagi. 5 menit lagi gitu. Oke, ada yang mau tanya nggak? Wah, ada yang bilang nih, Mbak Sari sayang suami sayang istri. Oh, gitu. Ya, karena Mbak Sari udah jadi Semua orang andalan pasti buat begitu. keluarga. Semua Iya, orang kan pasti begitu. betul ya. Oke. Mbak Sari, berarti luar biasa banget ya. Mbak Sari menjalankan apa yang sudah juga dikasih pitekat oleh leluhur gitu ya, oleh papa, almarhum papa, benar-benar itu dijalankan banget. Dengan konsep keyakinan dan concern gitu ya, menjalankan fokus Ya, apa konsen. yang menjadi passion kita, fokus di pekerjaan kita, itu akan pasti membuahkan hasil. Apapun bukan hanya sebagai wajah ya, tapi apapun yang kita kerjakan kita harus yakin, kita harus tetap fokusin aja. Oke, Jadi luar biasa banget. Jangan cepat nyerah kalau kalian gagal gitu. Kalau aku dulu gagalnya berapa kali gitu kan. Ya, tetap kita yakin aja. Gitu. Oke, iya deh Mbak Sari. Aduh, thank you banget nih. Semoga nanti setelah pandemi kita bisa langsung bener-bener yang live gitu ya, yang kelihatan gitu ya Mbak Sari ya, kita buat eventnya. Oke, Mbak Sari luar biasa banget. Saya Putri Penyarikan mewakili dari acara Talk Show Bina ya, yang disponsori di mana ini terselenggara dari akademia kita, dari agensi Prucitra Agency DP13 ya, akan memberikan apresiasi berupa sertifikat elektronik kepada Mbak Sari ya, tapi hanya mohon maaf kalau di IG kita nggak bisa tampilin ya, tapi nanti saya akan tag Mbak Sari ya. Ini sudah disiapin sih, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, nanti saya kirimkan ada sertifikat elektronik sebagai bentuk apresiasi kita kepada Mbak Sari. Luar biasa, thank you banget sudah berkenan atas waktunya, sharingnya yang luar biasa, menginspirasi buat kita semua. Senantiasa untuk selalu fokus, berkeyakinan, dan selalu bersyukur, dan menjalankan apa yang menjadi sudah passion kita, fokus dengan pekerjaan kita, pasti akan membuahkan hasil. Oh, thank you, dan terima kasih juga tips untuk pengelolaan keuangannya Mbak Sari. Semoga kita semua bisa punya tiang penyangga, karena kita sadar kita adalah orang yang berharga di dalam sebuah keluarga, dan kita adalah merupakan andalan dari keluarga kita, finansial kita, dan juga bisnis dan profesi kita. Untuk itu, saya Putri Penyarikan mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada salah-salah kata, dan thank you juga buat Mbak Sari. Kami doakan semoga Sari Kaina Wedding Organizer semuanya diberkati kesuksesan, timnya semakin solid dan makin bertambah banyak juga, dan semoga bisa buat unit-unitnya lagi juga lebih berkembang ya, nanti bisa di Denpasar atau di luar kota juga ya Mbak Sari ya. Thank you sekali lagi. Salam buat keluarga Mbak Sari. Salam buat Kayana, Bliwayan, dan juga semuanya. Terima kasih. Stay healthy dan stay productive. I love you. Thank you. Makasih. Bye-bye. Makasih buat teman-teman semuanya ya. Thank you buat Mbak Happy. Thank you.
Thank you semuanya, makasih. Makasih, thank you semuanya, makasih. Thank you all. Solo singing on my own. Now I can't find a key without you. Terima kasih, thank you, makasih banyak ya. Makasih teman-teman semua, semoga bermanfaat ya di sharing kita di Bina, Bincang Inspiratif with Nasabah Andalan. Thank you, sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Thank you semuanya, thank you. If it's up to my